Halo, assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 4 Tadris Matematika 5B IAIN Kediri akan membahas tentang metode MODI untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah program linear yang diampu oleh Ibu Nalsa Cynthia Resti MSI. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Eva Nurrohimah sebagai editor. Yang kedua, Fitriawati sebagai pembuat PPT. Dan yang ketiga, Nadia Akrima Maulidia Uzma sebagai pemateri inti. Langsung saja yuk kita masuk ke materinya. Metode MODI. Apa itu metode MODI? Mo-nya itu modified, D-nya itu distribution. Metode MODI atau Modified Distribution Method merupakan metode penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode stepping stone, di mana metode MODI ini menghitung indeks perbaikan untuk setiap sel kosong tanpa menggunakan jalur tertutup. Terdapat 5 langkah dalam mencari solusi optimum metode MODI. Yang pertama, menentukan solusi awal menggunakan salah satu dari metode berikut. Yang pertama ada NWC, yang kedua ada least cost, dan yang ketiga FAM. Langkah yang kedua, menghitung nilai UI dan VJ untuk setiap baris atau U dan kolom atau V dengan rumus UI ditambah VJ sama dengan CIJ untuk setiap sel yang terisi, di mana CIJ itu biaya transportasi pada sel IJ, UI itu bilangan baris ke I, dan VJ itu bilangan baris ke J. Nah, setelah semua persamaan dari sel-sel yang terisi telah tertulis, kita tetapkan U1 sama dengan 0, kemudian kita cari nilai UI dan VJ untuk semua sel yang terisi. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu menghitung perubahan biaya sel kosong atau KIJ dengan menggunakan rumus CIJ dikurangi UI dikurangi VJ sama dengan KIJ. Untuk langkah yang keempat, alokasikan sebanyak mungkin pada sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya berisi terbesar atau KIJ paling negatif. Alokasikan sesuai dengan lintasan stepping stone untuk lintasan yang terpilih. Langkah yang terakhir atau langkah yang kelima, jika nilai KIJ masih ada yang negatif, maka kita harus mengulangi langkah kedua sampai langkah keempat. Kita ulangi sampai seluruh KIJ bernilai positif. Langkah-langkah penyelesaian metode MODI. Langsung saja ke contoh soal. Berikut adalah tabel penyelesaian solusi awal dengan metode NWC. Metodenya bisa untuk solusi awal bisa memakai NWC, least cost maupun FAM. Di sini kami menggunakan metode NWC. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, langkah penyelesaian metode NWC yang pertama yaitu dengan mengisikan kolom di kiri atas dengan mempertimbangkan persediaan dan permintaannya. Selanjutnya isikan kolom di sebelah kanannya hingga semua alokasinya terpenuhi seperti yang ada di tabel ini. Untuk mencari Z-nya ini yaitu biaya dikalikan dengan alokasi. Ini semua dikalikan kemudian dijumlahkan dan hasilnya mendapatkan ini 5.000. Selanjutnya yaitu kita tentukan bilangan baris U dan bilangan kolom V untuk setiap sel yang terisi atau sel yang memiliki alokasi ini. Dengan formula yaitu yang ini formulanya UI ini UI plus VJ sama dengan CIJ. Biayanya CIJ ini biaya. Yang pertama yaitu sel 1A itu sama dengan U1 nya itu kita misalkan dulu sebagai 0,
Kemudian kita akan mencari nilai U2, U3, VA, VB, VC dengan formula yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, sel 1A sama dengan U1 plus VA diperoleh 25, biayanya sama dengan 0 plus VA diperoleh 25, VA nya 25, ini nih 25. Kemudian 1B ini sama dengan U1 plus VB diperoleh 10 sama dengan 0 plus VB, maka VB nya itu 10. Kemudian 2B ini itu sama dengan U2 plus VB diperoleh 25 sama dengan U2 plus 10. Kemudian U2 nya itu 25 min 10 15. Kemudian 3B sama dengan U3 plus VB diperoleh 15 sama dengan U3 plus 10, U3 nya itu 5. Kemudian 3C, ini 3C itu sama dengan U3 plus VC diperoleh 24, biayanya sama dengan 5 plus VC, VC nya itu 19. Setelah kita peroleh nilai U1, U2, U3, VA, VB, serta VC, kita menentukan kos atau perubahan biaya setiap sel non-basis atau sel kosong. Sel kosong ini kosong. Yang pertama yaitu formulanya yaitu KIC sama dengan CIC, biaya min UI nya ini min VC, ini VC. Yang pertama yaitu K1C sama dengan C1C min U1 min VC sama dengan 13 min 0 min 19 diperoleh min 6. Yang kedua yaitu sel K2A sama dengan C2A min U2 min VA sama dengan 20 min 15 min 25 diperoleh min 20. Kemudian K2C ini sama dengan C2C min U2 min VC, ini sama dengan 15, biaya min U2 min VC, U2 nya 15 min VC 19 sama dengan min 19. Kemudian K3A, ini K3A sama dengan C3A min U3 min VA sama dengan 30 min 5 min 25 diperoleh 0. Kemudian di nilai sel kosong ini kita lihat negatifnya, negatif yang angkanya terbesar yaitu min 20. Min 20 ini sel berapa? K2A, K2A ini ya, K2A. Maka kita akan membuat jalur dan kita akan memberikan operasi plus min. Yang pertama itu selalu plus, yang dituju itu plus dulu jalurnya, terus min plus min. Kita lihat untuk menjumlahkan dan mengurangkan ini, kita lihat negatif yang terkecil dari ini 60 dan 70. Yang terkecil adalah 60, maka ini kita jumlahkan 60, kita kurangkan 60, 40 plus 60 dan 70 min 60, maka akan diperoleh hasilnya 0, 100, 10, 60. Lalu tadi kan K-nya masih ada yang negatif, kemudian kita akan cari lagi UI dan VC nya lagi, kita cari lagi untuk sama seperti tadi formulanya, yaitu UI plus VC sama dengan CIC, biaya. Kita cari yaitu setiap sel yang memiliki alokasi ini. Yang pertama yaitu kita misalkan dulu U1 nya 0, ini selalu U1 dimisalkan 0, bisa U2 ataupun U3, tapi di sini kami mengambil U1. Yang pertama 1B sama dengan U1 plus VB diperoleh 10, biayanya sama dengan
0 plus VB, maka VB sama dengan 10. 2B nya ini, maaf 2B ini sama dengan U2 plus VB diperoleh 25, biaya 25 sama dengan U2 plus 10, maka U2 nya diperoleh 15. 2A juga begitu, sama dengan U2 plus VA diperoleh 20 sama dengan 15 plus VA, nya maka diperoleh 5, itu 20 min 15 sama dengan 5. Kemudian 3B nya ini itu sama dengan U3 plus VB diperoleh 15 sama dengan U3 plus 10 ini. U3 nya 5 ini. Kemudian 3C ini ya yang terisi bersama dengan U3 plus VC diperoleh 24, biayanya sama dengan 5 plus VC, maka VC diperoleh 19. Kemudian setelah mengetahui nilai U1, U2, U3, VA, VB, VC, kita menentukan kos atau perubahan biaya setiap sel non-basis atau sel kosong. Seperti tadi formulanya, untuk mencari sel kosongnya KIC sama dengan CIC min UI min VC. Yang pertama yaitu sel K1A ini sama dengan C1A min U1 min VA sama dengan 25, min 0 min 5 sama dengan 20. Kemudian C1C ini itu sama dengan C1C min U1 min VC sama dengan 13 min 0 min 19 diperoleh min 6. Kemudian sel K2C ini sama dengan C2C min U2 min VC sama dengan 15 min 15 min 19 diperoleh min 19. Kemudian yang terakhir K3A di sini sama dengan C3A min U3 min VA sama dengan 30 min 5 min 5 diperoleh 20. Di sini kita lihat negatif dengan angka yang terbesar yaitu min 19 dengan sel K2C. Yang ini K2C. Kita akan buat jalurnya lagi. Yang pertama kita akan isi dengan plus min, jalurnya ke bawah ini plus min. Kita lihat min yang terkecil antara 10 dan 50. Min terkecil yaitu 10 ya, maka kita ini akan jumlahkan dengan 10, 50 min 10, 10 plus 10, 10 min 10, maka hasilnya diperoleh ini 100, ini 0, 10, 40 dan 20. Ini perbaikan ketiga ya. Kemudian kita akan mencari UI-nya, VC-nya lagi, karena tadi kan sel kosongnya masih ada yang negatif dan tadi udah diperbaiki dan ini menjadi seperti ini perbaikannya. Kita misalkan U1-nya 0. Kita lihat sel yang memiliki alokasi, ini ada 1B, 1B, 2A, 2C, 3B dan 3C. Yang pertama yaitu 1B itu sama dengan U1 plus VB diperoleh 10, biayanya sama dengan 0 plus VB, maka VB nya ini 10. Kemudian 3B ini kenapa 3B dulu, karena kan yang diketahui yaitu VB nya, kita mau mencari U3, maka 3B sama dengan U3 plus VB diperoleh 15 sama dengan U3 plus 10, maka U3 nya 5. Kemudian 3C itu sama dengan U3 plus VC diperoleh 24, biaya
VC nya itu 19. Kemudian 2C ini sama dengan U2 plus VC. U2 maaf 2C nya ini deh, 2C sama dengan U2 plus VC diperoleh 15, biaya sama dengan U2 plus 19 tadi udah diperoleh, maka U2 nya sama dengan min 4, itu 15 min 19, hasilnya min 4. Kemudian 2A, ini 2A sama dengan U2 plus VA diperoleh 20 min 4 plus VA, maka VA nya 24, ini 20. Setelah memperoleh nilai bilangan baris dan bilangan kolom, kita menentukan kos atau beban biaya setiap sel non basis atau sel kosong. Yang pertama yaitu K1A. K1A sama dengan C1. K1A ini C1A min U1 min VA sama dengan 25 min 0 min 24 sama dengan 1. Terus K1C ini sama dengan C1C min U1 min VC sama dengan 13 min 0 min 19 diperoleh min 6. K2B juga begitu. K2B sama dengan C2B min U2 min VB sama dengan 25 min 4 min 10 hasilnya 19. Kemudian K3A sama dengan C3A min U3 min VA sama dengan 30 min 5 min 24 diperoleh 1. Kita lihat di sini negatifnya, ini masih ada negatifnya yaitu negatif 6, cuma ini saja kita lihat. Maka kita lihat ini sel berapa, K1C yang negatif. Kita akan perbaiki, kita buat jalurnya ini ke bawah, kemudian ini kita kasih plus, kemudian min plus min. Kita lihat negatif yang terkecil antara 100 dan 40, terkecil 40, maka ini kita jumlahkan dengan 40 min 40, 20 plus 40 dan 100 min 40, maka diperoleh hasilnya ini 40, maaf ini 60, 40, ini 0, ini 60. Kemudian tadi karena sel kosongnya masih ada yang negatif, maka kita akan mencari bilangan baris U dan bilangan kolom lagi untuk setiap kolom yang memiliki alokasi ini. Misalkan U1 nya 0, kita lihat sel yang terisi mana, 1B. Ini 1B sama dengan U1 plus VB diperoleh 10 sama dengan 0 plus VB, VB nya itu 10. Kemudian 1C ini sama dengan U1 plus VC diperoleh 13 sama dengan 0 plus VC, VC nya itu 13. Kemudian 2C dulu itu sama dengan U2 plus VC diperoleh 15 sama dengan U2 plus 13, maka U2 nya itu 2. Kemudian 2A ini sama dengan U2 plus VA diperoleh 20, biayanya sama dengan 2 plus VA, VA nya diperoleh 18. Kemudian 3B yang ini itu sama dengan U3 plus VB diperoleh 15, biaya sama dengan U3 plus 10, U3 nya diperoleh 5. Selanjutnya setelah diketahui nilai bilangan baris dan bilangan kolom, kita tentukan kos atau beban biaya setiap sel non basis atau sel kosong. Sel kosong ada ini. Yang pertama K1A. Formulanya tetap sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu formulanya C1C min UI min VC. Sel pertama K1A sama dengan C1A min U1 min VA sama dengan 25 min 0 min 18 sama dengan 7. Kemudian yang kedua
K2B sama dengan C2B min U2 min VB sama dengan 25 min 2 min 10 sama dengan 13. Kemudian K3A sama dengan C3A min U3 min VA sama dengan 30 biaya min 5 min 18 sama dengan 7. Kemudian ini K3C sama dengan C3C, ini harusnya C3C min U3 min VC sama dengan 24 min 5 min 13 sama dengan 6. Dapat diketahui bahwa kos atau perubahan biaya setiap sel non-basis atau sel kosong sudah tidak terdapat nilai KIC yang kurang dari 0 atau negatif. Ini nilainya KIC sudah tidak ada yang negatif, maka biaya total modi Z yaitu sama dengan tinggal dikalikan biaya yang memiliki alokasi tadi 60 dikali 10 ditambah 40 kali 13 ditambah 60 kali 20 ditambah 10 kali 15 ditambah 60 kali 15, maka diperoleh hasil 3370. Dengan perbandingan awal tadi dan solusi optimal diperoleh seperti ini. Solusi awal 5000 dan modinya 3370. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan semoga bisa mudah dipahami penjelasannya tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.